Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari 3 orang akan menjelaskan tentang konsistensi internal, di mana anggota kelompok kami sendiri yaitu Bagus Arinto Purnomo dengan NIM A7101809091, lalu ada Susena Aji Ramadan dengan NIM A7101808086, dan juga ada Damas Hitmawan yaitu dengan NIM A7101800058. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang konsistensi internal, di mana nanti akan dijelaskan per rumus atau materi rumus itu sendiri, yaitu dari Bagus Arinto Purnomo menjelaskan tentang rulon, lalu Susena Aji Ramadan menjelaskan tentang Flanagan, lalu Damas Hitmawan menjelaskan tentang Spearman Brown. Nah, mungkin bisa dimulai dari materi rulon yaitu oleh Bagus Arinto Purnomo. Perkenalkan, nama saya Bagus Arinto Purnomo, NIM A7101800091. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsistensi internal menggunakan rulon. Ya, di sini langsung saja terdapat tabel seperti di video. Lalu kita menginjak langsung ke rumus rulon. R11 sama dengan 1 dikurangi S kuadrat D per S kuadrat T, di mana S kuadrat D variansi beda atau varian difference. D yaitu difference, yaitu perbedaan antara skor belahan pertama atau awal dengan skor belahan kedua akhir. Rumus varians S kuadrat D yaitu sigma D kuadrat dibagi sigma D kuadrat dibagi N, lalu di per N. Langsung saja cara penyelesaiannya, yaitu menyiapkan tabel perhitungan ganjil genap. Diibaratkan ganjil itu X, genap itu Y. Lalu D sama dengan X min Y. D lalu tambah lagi tabelnya, D akar pangkat 2, lalu XT, lalu XT pangkat 2. Yang kedua yaitu mencari X ganjil dan Y genap dengan hitung sesuai urutan. Dengan cara mencari ganjil tadi, nomor butir 1, 3, 5, 7, 9 itu dijumlah, terdapat 5. Lalu seterusnya sampai ke bawah, dan yang genap juga sama, mencari nomor butir yang genap seperti 2, nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Selanjutnya untuk mencari D dengan mengurangkan X min Y, lalu dikuadratkan. Di sini D sama dengan X min Y itu X ganjil dikurangi dengan Y genap, seperti 5 dikurangi 3, 4 dikurangi 3, lalu 4 dikurangi 3, lagi ke bawah sampai seterusnya. Untuk D pangkat 2, yaitu yang D tadi dari ganjil X dikurangi Y genap, lalu dikuadratkan, lalu sampai ke bawah. Selanjutnya hitung XT dengan menjumlahkan jumlah nilai di setiap peserta, kemudian dikuadratkan. Langsung saja untuk XT, yaitu nilai dari responder atau butir soal. Nomor pertama itu ada yang 0 itu ada 2, berarti dia mengerjakan atau butir soalnya itu ada jumlahnya 8. Langsung XT-nya dikuadratkan. Jadi XT-nya tadi butirnya dia soalnya itu menjawab berarti 8, lalu dikuadratkan menjadi 64. Terus langsung ke bawahnya itu yang 0 ada 3, berarti dia jawab butir soal itu 7.
lalu dikuadratkan xt tadi. Lalu langkah kelima yaitu menghitung jumlahnya. Lalu dapat diperoleh sigma D-nya itu 5, sigma D kuadratnya 9, sigma xt itu 43, sigma X kuadrat T itu 257 dan N-nya itu 8. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan rumus sigma JKD yaitu sigma D kuadrat minus sigma D kuadrat per N. Sudah terdapat sigma JKD yaitu sigma D kuadratnya itu tadi 9 dikurangi 5 kuadrat dari sigma D nya tadi, N nya itu tadi per 8. Lalu dihitung 9 minus 3,125 hasilnya adalah 5,875. Lalu langkah ketujuh menghitung menggunakan rumus S kuadrat D yaitu sigma JKD per N. Sigma kuadrat D yaitu tadi sigma JKD itu 5,875 per N nya tadi 8, ketemunya 0,73. Selanjutnya menghitung menggunakan rumus sigma JKT yaitu sigma X kuadrat T dikurangi XT kuadrat per N. Terdapat sigma JKT tadi maksud saya sigma X kuadrat T tadi 257 dikurangi XT nya tadi 43 dikuadratkan lalu per N nya itu 8, lalu ketemunya 257 dikurangi 231,125 hasilnya 25,875. Untuk langkah selanjutnya menghitung menggunakan rumus S kuadrat T dimana sigma JKT per N. S kuadrat T tadi sudah ketemu sigma JKT nya 25,875 per N nya tadi 8, ketemunya 3,23. Lalu menentukan koefisien reliabilitas tes dengan rumus dari R11 yaitu 1 dikurangi S kuadrat D per S kuadrat T. 1 min 0,73 S kuadrat D tadi per S kuadrat T nya 3,23, ketemunya 0,77. Maka interpretasinya itu 0,77 lebih dari 0,7 adalah reliable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Susen Haji Ramadan dengan NIM A7101800086 untuk melanjutkan konsistensi internal dengan metode Flanagan. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Lalu untuk rumus Flanagan sendiri yaitu reliabilitas tes sama dengan 2 dikali 1 dikurangi varian belahan pertama yaitu dengan skor sistem ganjil dan ditambah varian belahan kedua dengan sistem skor genap dibagi varian total. Nah, di sini untuk cara penyelesaian itu sendiri, yang pertama yaitu menyiapkan tabel perhitungan. Di sini ada X untuk ganjil, Y untuk genap, lalu ada X kuadrat, Y kuadrat, lalu ada X plus Y dan juga X plus Y kuadrat. Nah, yang kedua, untuk mencari X dan Y, hitung sesuai urutan dan kemudian kuadratkan. Misal dalam tabel ini. Nah, untuk mencari X sendiri itu bisa diambil dari misal nomor 1 itu bisa diambil dari yang ganjil yaitu nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7 dan nomor 9. Itu didapat nilai 5 dan untuk X kuadratnya yaitu 25. Lalu untuk sistem yang genap atau Y itu bisa diambil 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, untuk nilainya yaitu 3, maka didapat Y kuadratnya yaitu 9.
Lalu jumlahkan hasil ganjil dan genap, kemudian kuadratkan hasilnya. Nah, untuk mencari X plus Y yaitu dari X sendiri, ganjil dan Y genap, yaitu 5, misal nomor 1 itu 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Dan untuk mencari X plus Y kuadratnya yaitu 8 kuadrat yaitu 64. Itu contoh nomor 1 dan seterusnya sama. Lalu yang keempat yaitu menghitung jumlahnya. Diperoleh yaitu sigma X 24, sigma Y 19, lalu sigma X kuadrat yaitu 49, lalu sigma XY 43, sigma XY kuadrat 257 dan N-nya adalah 8 seperti pada tabel tersebut. Nah, yaitu yang selanjutnya yaitu menghitung menggunakan rumus varian belahan pertama dengan skor item ganjil, di mana varian belahan pertama sama dengan sigma X kuadrat per N dikurangi sigma X per N pangkat 2. Nah, jadi ditemukan varian belahan pertama sama dengan sigma X kuadratnya yaitu 84 per N-nya ditemukan 8 dikurangi sigma X-nya 24 per N-nya 8 pangkat 2. Varian belahan pertama sama dengan 10,5 per 9. Jadi ditemukan varian belahan pertamanya yaitu 1,5. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan rumus varian belahan kedua, di mana varian belahan kedua sama dengan sigma Y kuadrat per N dikurangi sigma Y per N kuadrat. Nah, ditemukan varian belahan kedua sigma Y kuadratnya 49 per N-nya adalah 8 dikurangi sigma Y-nya 19 per N-nya adalah 8 pangkat 2. Varian belahan keduanya ditemukan 6,125 dikurangi 5,640. Jadi ditemukan varian belahan keduanya 0,484. Nah, selanjutnya yaitu menentukan varian total dengan rumus varian total sama dengan sigma X plus Y kuadrat per N, di mana sigma X plus Y kuadrat ditemukan 257 per N-nya adalah 8 dikurangi sigma X plus Y per N kuadrat, di mana ditemukan sigma X plus Y-nya 43 per N-nya adalah 8 kuadrat. Lalu varian totalnya ditemukan 32,125 dikurangi 25,890. Maka ditemukan varian totalnya yaitu 3,234. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan koefisien reliabilitas dengan rumus reliabilitas tes sama dengan 2 dikali 1 dikurangi varian belahan pertama yang ganjil ditambah varian belahan kedua dengan sistem skor genap dibagi varian total. Ditemukan yaitu reliabilitas tes sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1,5 ditambah 0,848 per 3,234. Reliabilitas tes sama dengan 2 kali 1 dikurangi 0,61 ditemukan reliabilitas tes 0,77. Maka interpretasinya 0,77 lebih besar dari 0,7, berarti adalah reliable. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian reliabilitas menggunakan teknik eksperimen Brown.
Pengujian reliabilitas sendiri digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apakah dapat diandalkan dan konsisten jika dilakukan pengukuran berulang dengan instrumen tersebut. Nah, jadi untuk pengujian berikut ini menggunakan data yang ada pada contoh validitas dan menggunakan teknik belah dua split half yang dianalisis dengan rumus Spearman-Brown. Nah, langkah dalam pengujiannya sendiri yaitu ada butir-butir item, kemudian skor data tiap tabel itu disusun tersendiri, kemudian yang terakhir hitung skor total masing-masingnya. Langsung saja, di sini terdapat beberapa skor dari 8 variabel dan di sini ada beberapa skor. Kemudian langsung lanjut saja untuk rumus Spearman-Brown sendiri, yaitu RI sama dengan diperoleh dari 2RB per 1 plus RB, yang mana RI itu adalah koefisien reliabilitas skor instrumen. Kemudian diperoleh dari 2 kali RB, koefisien korelasi antar dua bulan instrumen, per 1 plus RB, dengan RB yaitu sama diperoleh dari N, yaitu banyaknya responder, sigma X belahan pertama dalam atau ganjil, Y belahan kedua atau genap, min sigma X belahan pertama yaitu bilangan ganjil, sigma Y belahan kedua yaitu bilangan genap, per akar dari N banyaknya responder, sigma X pangkat 2 min dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 terus tutup kurung kurawal kurung buka kurawal N sigma Y pangkat 2 min dalam kurung X Y tutup kurung pangkat 2 kurung kurawal, yang mana didapat hasil. Nah, untuk cara penyelesaiannya sendiri, yang pertama, siapkan tabel perhitungan, yaitu ada ganjil yang dilambangkan dengan X, genap yang dilambangkan dengan Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, X kali Y. Nah, kemudian carilah ganjil atau X dan genap atau Y dengan menghitung sesuai urutan. Jadi bisa dilihat seperti ini, ada yang 5, yang ganjil itu ada 5, kemudian 4, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang ketiga, kemudian ganjil dan genap tersebut dikuadratkan. 5 pangkat 2 sama dengan 25, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian yang terakhir, ganjil atau X dan genap atau Y yang sudah didapat hasil dari pangkat tadi dikalikan seperti ini, atau maaf salah, yaitu hasil X dan Y itu dikalikan, itu 5 kali 3 sama dengan 15, 4 kali 3 sama dengan 12 yang di tabel X ini, kemudian terus sampai selesai. Selanjutnya hitung jumlahnya. Jadi ini tambah dari nomor 1 sampai nomor 8, 5 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2, 1 sama dengan 24. Kemudian untuk tabel yang Y
X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X kali Y sama, dijumlah semuanya. Dijumlah semuanya dan dapat diperoleh yaitu sebagai berikut: sigma X sama dengan 24, sigma Y sama dengan 19, sigma X kuadrat sama dengan 84, sigma Y kuadrat sama dengan 49, sigma X kali Y sama dengan 62, N sama dengan 8. Nah, setelah itu hitung menggunakan rumus RB. Seperti bisa dilihat sendiri cara pengerjaannya, dan diperoleh hasil yaitu 40 per 54,56 sama dengan 0,73. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menentukan koefisien reliabilitas dengan rumus RI sama dengan 2RB per 1 plus RB, dan dapat diperoleh hasil 0,85. Maka interpretasinya yaitu 0,85 lebih dari 0,7 adalah reliable. Sekian dari saya. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.